Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Ya, alhamdulillah, masya Allah, tak terasa ya kita telah menyelesaikan PTS beberapa hari yang lalu. Nah, anak-anak, di pelajaran tematik kali ini Ustazah akan membahas soal PTS tema 1 ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas soal PTS tema 1 dulu. Nah, kemarin anak-anak sudah mengerjakan soal PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga ada SBDP ya. Sudah berharap semoga anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan ya. Ini karena masih tahap mengoreksi ya, jadi sudah masih belum tahu nilai keseluruhan anak-anak. Ya, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nah, sudah bacakan, waktu yang tepat untuk berdoa adalah yang mana jawabannya? Apakah saat makan, sebelum tidur, atau saat ngobrol? Yang benar adalah sebelum tidur ya. Yang A ini salah. Saat makan seharusnya kita diam ya, tidak berbicara. Yang benar itu berdoa sebelum makan, bukan saat makan ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Sebelum pergi ke sekolah, kita sebaiknya minta uang, menangis, atau berpamitan. Yang mana jawabannya? Jelas berpamitan ya. Termasuk adab-adab kita terhadap orang tua, yaitu ketika kita mau pergi kemanapun itu, mau pergi ke sekolah, pergi bermain, atau kemana saja harus berpamitan kepada orang tua. Selanjutnya nomor 3. Membersihkan gigi dilakukan menggunakan titik-titik. Kalau menyikat gigi itu pakai apa anak-anak? Pakai sikat gigi ya. Bukan sapu tangan, apalagi tusuk gigi ya. Yang benar adalah sikat gigi. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Siti dan juga adiknya ya. Pada gambar tersebut yang dilakukan Siti dan adiknya adalah mereka sedang apa ini anak-anak? Apakah merapikan mainan, berdoa setelah mainan, atau membiarkan mainan? Nah, ini mereka sedang merapikan mainan. Nah, ini gambarnya cukup jelas ya. Yang kemarin di tema 2 memang gambarnya dari sananya agak kurang jelas. Nah, sekarang nomor 5. Kalimat yang tepat ketika berkenalan pertama kali sesuai gambar adalah, apakah yang A? Halo, rumahku di Jalan Nangka. Salah ya yang A. Yang B, aku Udin. Siapakah namamu? Nah, yang B benar ya. Jadi yang B ini adalah kalimat perkenalan ketika pertama kali bertemu dengan teman baru. Yang C jelas salah. Halo, ayo bermain bersama. Ini salah ya. Jadi anak-anak, saat pertama kali bertemu dengan teman baru, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya tentang nama ya. Jadi jangan sampai baru pertama kali bertemu tiba-tiba langsung tanya alamat rumah, tiba-tiba langsung ngajak bermain. Itu salah ya. Jadi harus bertanya dulu namanya. Nanti kalau namanya sudah tahu, baru boleh bertanya ke yang lain-lain ya. Gitu. Sekarang nomor 6. Udin memberi salam kepada ibu guru dengan mengucapkan titik-titik. Maafkan saya, terima kasih, atau selamat pagi. Yang mana anak-anak ungkapan salam? Selamat pagi ya. Nah, ungkapan salam itu ada banyak macamnya. Ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum, halo, dan masih banyak lagi ya. Sekarang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban Siti pada gambar adalah, nah, di sini kita disuruh mencari pertanyaan. Di sini sudah ada jawabannya. Namaku Siti. Ini jawabannya ya.
Nah, dari jawaban ini, yang manakah pertanyaan yang sesuai, anak-anak? Karena di sini Siti menyebutkan namanya, jadi pertanyaannya adalah kita tanya namanya Siti. Siapakah namamu? Gitu ya. Jadi nomor 7 jawabannya A. Selanjutnya, nomor 8 ini soal uraian. Sampai nomor 10. Ketika kita bertengkar dengan teman, maka kita harus saling berbaikan ya, atau harus saling memaafkan. Ini sudah isi. Boleh diisi saling berbaikan atau saling memaafkan. Boleh. Sebentar. Nah, maka kita harus saling berbaikan. Kok nggak mau ini? Baikan atau saling memaafkan. Jadi tidak boleh bertengkar dengan teman ya anak-anak ya. Ketika sudah mau bertengkar sama temannya harus langsung baikan, harus saling memaafkan. Sekarang nomor 9. Yang kamu lakukan ketika sampai di rumah adalah titik-titik salam. Apa yang kita harus lakukan ketika sudah sampai di depan rumah? Adalah mengucap salam. Mengucap salam. Setelah mengucap salam, apa saja yang harus kita lakukan saat sampai di rumah? Terus setelah itu kita membersihkan diri ya, atau salim kepada orang tua, memberikan salam begitu ya. Sekarang nomor 10, saat kita sedang makan, kita haruslah makan dengan sikap yang baik ya. Adab-adab makan itu ada apa saja anak-anak? Makan sambil duduk, tidak boleh berbicara, kemudian makan tidak boleh berserakan, kemudian sikap duduknya harus yang benar ya. Jadi duduknya tidak boleh kakinya sambil diangkat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian makan menggunakan tangan kanan. Sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu dan berdoa ya. Setelah makan piringnya harus langsung dicuci ya. Dan setelah makan juga harus berdoa setelah makan. Jadi ada banyak sekali ya anak-anak nomor 10 ini. Di sini cukup jawab satu contoh adab makan saja seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang ke soal bahasa Indonesia. Nomor 11 ada kata merdeka. Banyak huruf pada kata tersebut ada. Nah, sekarang coba kita hitung hurufnya ya. Dari kata merdeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Nah, sekarang nomor 12. Di sini ada huruf acak. D-U-G-H-I-N. Huruf-huruf di atas jika disusun akan membentuk kata titik-titik. Nah, di sini kata yang berkaitan adalah kata dari anggota tubuh manusia. Yang mana anak-anak? Apakah dugin, hidung, atau gidun? Jelas hidung ya. Hidung. Selanjutnya soal nomor 13. Huruf konsonan yang terdapat pada kata rambut adalah ya yang mana? Huruf konsonan. Anak-anak masih ingat ya, huruf konsonan adalah pengertiannya adalah semua huruf selain huruf A, I, U, E, O ya. Jadi, huruf konsonan pada kata rambut adalah apa saja? Huruf R, M, B, dan T. Nah, jawabannya B nomor 13 ya. Kalau yang ditanya adalah huruf vokal, jadi jawabannya yang mana anak-anak huruf vokalnya? Huruf A dan huruf U ya.
Gitu. Diingat ya, jangan sampai tertukar antara huruf konsonan dengan huruf vokal. Sekarang nomor 14. Di sini ada huruf acak. ITSI. Huruf-huruf di atas jika disusun menjadi apakah tiis, siit, atau siti? Jawabannya adalah siti ya. Ini membentuk sebuah nama. Sekarang nomor 15. Nah, di sini ada huruf yang ada beberapa huruf yang hilang ya, sebuah kata dengan beberapa huruf yang hilang. Huruf yang tepat untuk melengkapi susunan kata tersebut adalah, coba kita ke yang A dulu. B, E, N, benar. D, E, benar. R, A. Oh, ternyata jawabannya yang A ya, anak-anak ya, nomor 15. Nah, jika disusun menjadi sebuah kata sempurna adalah kata bendera. Ini sudah tulis di sini ya. Bendera. Selanjutnya, soal nomor 16. Nah, ada sebuah kata harimau. Huruf vokal yang terdapat pada kata tersebut adalah... Nah, sekarang pertanyaannya huruf vokal nih anak-anak. Ingat, huruf vokal adalah A, I, U, E, O ya. Jadi, yang mana ini dari kata harimau huruf vokalnya? Ada huruf A, I, A, U ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau huruf konsonannya ada apa saja anak-anak? Huruf konsonan dari kata harimau ada huruf H, R, M. Ya, H, R, M saja ya huruf konsonannya. Sekarang nomor 17. Ada sebuah kata kemerdekaan. Nah, huruf konsonan penyusun kata di atas adalah... Ingat huruf konsonan ya, semua huruf selain huruf vokal. Jadi, huruf konsonannya apa saja di sini? Ada huruf K, M, R, D, K, N. Jadi yang mana? Yang C, jawabannya nomor 17 ya. Nah, di sini ada jawaban pengecoh nih anak-anak. Antara pilihan B dengan pilihan C, jawabannya hampir mirip ya. Tapi yang B salah karena ada huruf A-nya nih. Nah, ingat huruf A adalah huruf vokal. Jadi jawabannya yang C. Begitu ya, hati-hati ya ketika mau menjawab soal, harus teliti dengan soalnya. Kemudian perhatikan juga pilihan gandanya karena biasanya soal-soal itu suka menjebak anak-anak ya. Jadi harus benar-benar teliti. Sekarang nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Huruf untuk melengkapi kata di atas adalah... Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar meja ya. Nah, ini M titik-titik J A K titik-titik U. Jadi kita susun ya. Huruf yang kurang adalah huruf meja. Jadi yang kurang adalah huruf E dan Y ya. Kayu, meja, kayu. Nah, adalah huruf di sini saya tulis lagi E dan Y. Nah, sekarang nomor 19. Nah, kucing ya. Ini ada gambar kucing ya. Huruf vokal yang tepat untuk melengkapi kata tersebut adalah... Nah, di sini ada sebuah kata kucing, tapi hurufnya ada berapa yang masih kosong. Kita coba lengkapi ya. K, U, C, yang kurang adalah I ya. I. Jadi huruf yang kurang adalah huruf U dan I. Sekarang nomor 20. Deo, huruf-huruf di atas jika dapat disusun menjadi kata jika disusun menjadi sebuah nama menjadi nama Edo ya, bukan Deo tapi Edo. Kita tulis lagi di sini. Kalau nama orang berarti awalannya pakai huruf besar ya anak-anak. Edo.
sekarang ke soal nomor 21. Arti dari slogan berikut adalah bersih, pangkal, sehat. Ya, di sini ada sebuah slogan anak-anak. Slogannya berbunyi bersih, pangkal, sehat. Artinya adalah apa? Coba kita lihat di pilihan yang A. Kesehatan adalah tidak baik. Apakah benar? Salah ya. Yang B. Sumber kesehatan adalah kebersihan. Sumber kebersihan adalah kebersihan. Nah, ini jawabannya kurang tepat ya yang B. Yang C, kita lihat sumber kesehatan adalah kebersihan. Nah, yang C baru pilihan yang benar. Hati-hati antara yang B dengan yang C terdengar agak mirip jawabannya. Tapi kalau kita perhatikan yang B, sumber kebersihan adalah kebersihan. Itu masih kurang tepat ya jawabannya. Jadi yang benar adalah yang C. Sumber kesehatan adalah kebersihan. Gitu. Sekarang nomor 22. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ditunjukkan oleh nomor. Kita sudah pernah pelajari ini ya anak-anak ya. Di tema 1, subtema kedua, ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama ada mulut, kemudian ada dada, yang ketiga ada kemaluan, yang keempat ada pantat. Nah, 4 bagian tubuh ini tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Nah, dari gambar ini, yang manakah anak-anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Kalau kepala boleh nggak disentuh oleh orang lain? Boleh ya. Jadi nomor 1 nih salah. Kemudian nomor 2. Nomor 2, tangan. Tangan boleh disentuh oleh orang lain? Boleh. Yang ketiga ini menunjuk ke arah pantat. Pantat tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi yang benar adalah yang A. Pilihan yang ketiga. Sekarang, nah sudah tuliskan lagi di sini ya, biar anak-anak ingat. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ada tidak boleh disentuh oleh orang lain. Satu, mulut. Yang kedua, dada. Yang ketiga, kemaluan. Yang keempat, pantat. Nah, ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi ini adalah beberapa tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sekarang nomor 23. Sakit membuat kita merasa titik-titik. Bahagia, sedih, atau ceria. Ketika kita sedang sakit biasanya merasakan apa anak-anak? Sedih ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Sekarang nomor 24. Salah satu fungsi lidah adalah membedakan warna. Salah ya, kalau membedakan warna itu yang salah satu indera yang bisa membedakan warna adalah mata ya anak-anak ya, jadi bukan lidah. Kalau yang B, membedakan suara. Membedakan suara ini tugas indera telinga. Kemudian yang C, mengecap rasa. Nah, ini baru benar. Jadi nomor 24 jawabannya yang C. Sekarang nomor 26. Yang merupakan indera peraba adalah, coba yang mana indera peraba anak? Apakah mulut, apakah lidah, hidung, atau tangan? Yang mana? Yang tangan ya jawabannya ya. Nah, jadi fungsi tangan itu adalah untuk meraba. Kalau misalkan ada yang menjawab untuk memegang, sebenarnya boleh ya, tapi yang lebih tepat adalah untuk meraba. Selanjutnya nomor 26. Kuku yang panjang merupakan sumber titik-titik, penyakit, bahagia, atau makanan. Nah, kuku yang panjang adalah sumber penyakit ya. Kita pernah bahas sebelumnya. Jadi di dalam kuku yang
panjang itu tersimpan banyak bakteri dan kuman. Kalau kita tidak rajin memotong kuku, nanti bisa menyebabkan penyakit ya. Selanjutnya nomor 27. Agar badan bersih, sebaiknya mandi ... kali sehari. Berapa kali kita mandi dalam sehari, anak-anak? 2 kali ya. Nah, selanjutnya nomor 28. Di sini nomor 28 esai. Kita jawab bersama. Tubuh yang sakit membuat kita merasa... Tadi sudah ada ya di soal sebelumnya. Sedih. Kita tulis lagi di sini. Sedih. Tubuh yang sakit membuat kita merasa sedih. Nomor 29. Bagian tubuh yang merupakan indera penciuman adalah yang mana, anak-anak? Yang tugasnya untuk mencium adalah hidung. Hidung. Nah, soal terakhir, nomor 30. Di sini ada sebuah lagu tentang sebelum kita makan ya. Perhatikan lirik lagu berikut. Lagu tersebut mengajak kita untuk, coba kita perhatikan liriknya ya anak-anak ya. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Jadi lagu tersebut mengajak kita untuk memperhatikan adab saat makan ya. Untuk atau bisa jadi boleh untuk menjawab seperti ini anak-anak. Menjaga kebersihan saat makan, atau boleh juga dijawab menjaga aturan saat makan. Ya, jawabannya boleh antara dua ini. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia tema 1 sudah kita bahas ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke soal matematika dan juga SBDP tema 1. Ini sudah keluarkan dulu.